Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang model generik dalam NSO atau yang disebut juga sebagai GSBPM. Nah, apa sih itu GSBPM? GSBPM atau Generic Statistical Business Process Model adalah model proses generik yang digunakan untuk memproduksi statistik resmi. Dia terdiri dari 8 fase dan 44 subproses. Di dunia ini terdapat lebih dari 40 NSO dan organisasi statistik internasional yang sudah menggunakan GSBPM loh. Dan GSBPM sendiri adalah cerminan hidup yang mengubah lanskap bisnis. Versi terbarunya keluar pada tahun 2019 pada bulan Januari kemarin. GSBPM memiliki tujuan memberikan kolaborasi individu, biasanya berfokus pada modernisasi aspek tertentu dari produksi. GSBPM pertama kali dikembangkan pada tahun 2008 oleh Joint UNCE atau Eurostat atau OECD Group pada metadata statistik berdasarkan model proses bisnis yang digunakan oleh statistik Selandia Baru. GSBPM mengikuti beberapa draft dan konsultasi publik. Dia memiliki versi 4.0 yang dirilis pada bulan April tahun 2009 dan versi 5.0 yang dirilis pada Desember 2013. Nah, kemudian pertanyaannya muncul nih. Bagaimana sih caranya GSBPM membantu organisasi statistik? Caranya, yang pertama, GSBPM menyediakan struktur untuk dokumentasi dan perangkat lunak. Lalu, GSBPM menyediakan fasilitas yang digunakan untuk berbagi metode statistik dan perangkat lunak yang sesuai. Kemudian, GSBPM menyediakan kerangka kerja atau framework untuk menilai kualitas. Lalu, GSBPM juga membantu mengukur kinerja sistem dan biaya operasional. Lalu, apa saja langkah-langkah untuk menghasilkan output statistik? Langkah-langkah untuk menghasilkan output statistik dibagi menjadi dua. Ada fase perubahan dan fase kerja. Fase perubahan terdiri dari fase menentukan kebutuhan, fase desain, fase membangun, dan fase mengumpulkan. Sedangkan fase kerja terdiri dari fase proses, fase menganalisis, fase menyebarluaskan, dan fase evaluasi. Tadi kita sudah menyinggung mengenai fase perubahan dan fase kerja. Namun, apa sebenarnya maksud kedua fase tersebut? Fase perubahan adalah fase yang diperlukan ketika menjalankan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang baru atau terdapat perubahan pada kegiatan statistik rutin. Sedangkan fase kerja adalah fase yang wajib dijalankan dalam proses bisnis kegiatan statistik. Selanjutnya, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai 8 langkah-langkah untuk menghasilkan output statistik. Langkah yang pertama adalah menentukan kebutuhan. Fase ini tidak diperlukan ya untuk produksi statistik yang reguler yang telah diproduksi sebelumnya. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya tadi ya. Nah, itu terjadi ketika ada tinjauan produksi statistik saat ini. Ketika ada perubahan, misalnya ada pemotongan anggaran dan mungkin ada mekanisme lain yang terjadi perubahan. Fase ini melibatkan identifikasi dari konsep dan definisi, identifikasi bagaimana data yang ada dapat digunakan, dan menyiapkan kasus bisnis yang diperlukan. Lalu selanjutnya adalah fase desain atau designing. Fase desain adalah ketika rencana itu dikembangkan supaya kebutuhan statistik itu bisa memenuhi kebutuhan dan bisa diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan apa yang diperlukan. Fase ini melibatkan merancang output statistik secara rinci, merancang mekanisme pengumpulan data, menentukan metodologi, dan menentukan metadata. Fase ini juga sebenarnya tidak diperlukan jika produksi statistik yang dilakukan itu hanyalah produksi reguler, kecuali jika ada perubahan di situ. Lalu yang selanjutnya adalah fase membangun atau build. Fase build atau membangun adalah pada saat sistem produksi untuk output statistik benar-benar dibangun, benar-benar dibuat dan diuji. Atau melalui fase testing. Fase ini melibatkan membangun mekanisme pengumpulan data dan
uji atau tes lapangan dan pengumpulan data skala kecil. Membangun dan menguji bagian dari sistem produksi ini dapat dilakukan berulang kali atau beberapa kali sebelum sistem benar-benar siap untuk diimplementasikan. Fase keempat yaitu fase mengumpulkan. Fase ini adalah fase ketika data dan metadata dikumpulkan dan diteruskan ke lingkungan elektronik. Fase ini melibatkan yang pertama, pelatihan staf pengumpul, yang kedua, memilih sampel untuk survei sampel, yang ketiga, penerimaan data administrasi untuk keluaran yang dihasilkan dari sumber administratif. Validasi data dapat terjadi selama pengumpulan, tetapi jika tidak, pemrosesan data belum dilakukan. Proses produk untuk keluaran statistik reguler atau rutin seringkali dimulai di sini. Selanjutnya ada fase kelima, yaitu fase proses. Fase ini adalah fase saat data dibersihkan dan diubah dalam persiapan untuk dianalisis. Fase ini meliputi yang pertama, membersihkan, merekam, dan memvalidasi data. Yang kedua, menghitung bobot data survei jauh. Dan yang ketiga, mendapatkan variabel baru dan menghitung agregat. Pemrosesan data dapat dimulai sebelum pengumpulan data selesai untuk perkiraan sementara. Selanjutnya, kita memasuki fase ke-6, yaitu fase menganalisis. Fase analisis adalah fase ketika output statistik diproduksi, diperiksa, dan dipersiapkan untuk disebarkan. Fase ini meliputi yang pertama, penilaian kualitas output statistik, yang kedua, menerapkan kontrol pengungkapan, dan yang ketiga, menyiapkan catatan komentar dan teknis untuk output statistik. Lalu langkah selanjutnya adalah menyebarluaskan atau disseminating. Fase diseminasi atau menyebarluaskan atau penyebarluasan atau disseminating adalah fase atau tahapan di mana keluaran statistik dirilis ke publik dalam bentuk database atau basis data, tabel online, publikasi cetak, dan lain-lain. Fase ini bisa meliputi banyak hal seperti mempersiapkan produk-produk yang disebarkan atau produk-produk diseminasi, mengelola rilis keluaran statistik yang tepat waktu atau timely, mempromosikan produk dari diseminasi itu sendiri, juga menanggapi pertanyaan dari pengguna atau dari user, atau bisa juga keraguan dari pengguna terkait proses statistik yang dilakukan, atau mungkin feedback dari pengguna dan pertanyaan-pertanyaan atau komentar yang tentunya akan berguna atau bermanfaat bagi proses statistik kedepannya yang lebih baik. Lalu berikut ini merupakan fase yang terakhir dalam proses bisnis statistik yang dilakukan dalam dunia perstatistikaan adalah evaluasi atau evaluate. Fase evaluasi atau evaluating ini melibatkan penilaian proses produksi untuk keluaran statistik supaya kita bisa melihat di mana perbaikan statistik itu dapat dilakukan untuk perbaikan ke depannya tentunya. Nah, fase ini terdapat atau terdiri dari 3 bagian nih. Ada pengumpulan masukan evaluasi dari pengguna yang telah sebelumnya dikumpulkan ya dari pertanyaan-pertanyaan para user pada fase yang sebelumnya. Lalu ada juga perlakuan evaluasi untuk kedepannya dari macam-macam masukan dari berbagai pihak tersebut. Kemudian ada pun penyetujuan rencana tindakan untuk evaluasi tersebut supaya bisa lebih baik proses-proses ke depannya. Contoh studi kasus GSBPM adalah produksi statistik pada ISTAT. Sekian penjelasan tentang model generik dalam NSO atau GSBPM. Kami kelompok 2 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.